Hai teman-teman semua, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang universitas tertua yang ada di dunia. Dan tepatnya ada di Maroko, ada di kota Fes yang dibangun oleh seorang wanita muslim dengan nama Fatimah Al-Fihri. Dia membangun sebuah universitas dengan nama Universitas Al-Qawarin. Dan aku ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian. Dan makasih buat kalian yang udah support aku, yang selalu mendukung aku, yang selalu nonton video-video aku, yang selalu komen-komen di video aku. Makasih banyak buat kalian. Tanpa kalian aku nggak akan sesemangat ini bikin video ini. Oke, jadi aku mulai videonya seperti biasa. Aku selalu nyontek karena aku juga belum hafal, bukan belum hafal juga sih. Takut ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan nama dan lain-lainnya, makanya aku masih suka nyontek sedikit. Banyak nggak apa-apa juga kan? Oke, jadi sebuah universitas tertua di dunia dengan nama Universitas Al-Qawarin, di mana dia itu bertempat di kota Fes di Maroko, dan dia dibangun pada tahun 859 Masehi dan masih beroperasi sampai saat ini. Dan universitas ini dibangun oleh seorang wanita muslim dengan nama Fatimah Al-Fihriyah. Jadi awalnya universitas ini merupakan sebuah masjid. Jadi dia itu dibangun untuk membahas persoalan atau topik-topik seputar agama Islam. Namun lambat laun proses pembelajaran di masjid ini semakin berkembang, menjadi semakin luas, bahkan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka pada masa itu di kota Fes di Maroko. Walaupun didirikan pada tahun 859 dan telah terjadi pembelajaran di situ, bahkan dulu diwajibkan bagi para ulama untuk mengisi atau memberikan ilmu atau mengajar di universitas itu. Namun universitas ini direorganisasi menjadi universitas modern pada tahun 1947. Kemudian siapa sih sebenarnya Fatimah Al-Fihri itu? Jadi dia adalah putri dari seorang pedagang kaya raya yang bernama Muhammad Al-Fihri. Dan Fatimah Al-Fihri ini lahir pada tahun 800 Masehi, sekitar itu, di kota Qairawan di Tunisia. Jadi keluarga Al-Fihri ini bermigrasi dari Qairawan, Tunisia, ke kota Fes di Maroko. Nah, jadi sebenarnya mereka itu berkebangsaan Tunisia. Jadi orang tuanya, ayahnya, ibunya, keluarganya, semuanya dia itu berkebangsaan Tunisia, tapi mereka berimigrasi datang ke Maroko untuk berdagang. Nah, memang keluarga mereka kebetulan juga kaya raya, dan di Maroko itu ada komunitasnya orang-orang Qairawan dari kota mereka, dan mereka itu juga bermigrasi dari Qairawan. Jadi itulah cikal bakal nama dari sebuah universitas ini, karena mereka berasal dari kota Qairawan di Tunisia. Dan Fatimah Al-Fihri memutuskan untuk menamai universitasnya dengan nama kota dia, dengan nama kota dia berasal gitu ya, di mana dia berasal gitu. Nah, mereka itu tergabung dengan komunitas pendatang lainnya dari Qairawan yang telah menetap di sebuah distrik barat kota. Jadi mereka membuat komunitas sesama orang Tunisia, sesama orang Qairawan gitu. Dan
Fatimah dan saudara perempuannya yang bernama Maryam mewarisi sejumlah besar uang dari ayah mereka dan berjanji untuk menghabiskan seluruh uang warisannya pada pembangunan masjid yang cocok untuk komunitasnya. Jadi masjid itu awalnya dulu digunakan untuk diskusi dengan sesama komunitasnya yang orang Tunisia itu ya, membahas tentang agama Islam, tentang politik, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, masjid tersebut tak hanya dijadikan tempat ibadah, namun berkembang menjadi tempat untuk pelajaran agama dan diskusi politik. Nah, secara bertahap juga mereka memperluas pendidikannya dengan berbagai mata pelajaran, khususnya ilmu alam. Di antaranya mencakup disiplin ilmu tata bahasa, kemudian geografi, sejarah, kemudian ada juga matematika, dan ada kedokteran, kemudian juga ada kimia dan astronomi. Jadi sebenarnya kapan sih tepatnya universitas ini dibangun? Jadi Universitas Al-Qwariyyin ini dibangun pada bulan Ramadan tahun 245 Hijriah atau sekitar 859 Masehi, tepatnya pada tanggal 30 Juni 859 Masehi. Dan selama pembangunan masjid ini, Fatimah berpuasa setiap harinya sampai pembangunan masjid selesai. Selain membangun masjid, Fatimah juga membangun sebuah madrasah di samping masjid, tempat pendidikan dengan standar tertinggi yang diberikan. Jadi universitas ini dibangun 100 tahun sebelum Universitas Al-Azhar di Mesir yang dibangun sekitar tahun 975 Masehi. Dan Universitas Al-Qwariyyin ini juga dibangun 200 tahun sebelum universitas tertua di Eropa, Bologna di Italia yang dibangun sekitar tahun 1088 Masehi, dan Universitas Oxford yang mana dia adalah universitas tertua di Inggris yang dibangun sekitar tahun 1096 Masehi. Tahu nggak sih bahwa Fatimah turut andil dalam pembangunan masjid ini? Dia memilih sendiri lokasi pembangunan masjidnya dan mengawasi proses pembangunannya setiap harinya. Bahkan, dia mengambil pasir dari lokasi dibangunnya masjid. Jadi dia meminta kepada pekerjanya untuk mengeruk tanah sedalam-dalamnya untuk mendapatkan pasir. Dia tak ingin mengambil pasir dari tempat lain. Jadi masjid ini benar-benar dari uang pribadi mereka tanpa ada campur tangan orang lain. Alasan lain dibangunnya masjid ini agar menjadi amal jariah untuk kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Kemudian mengenai alumni, salah satu alumni terkenalnya yaitu Ibnu Khaldun, di mana beliau adalah seorang sejarawan Islam yang sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu histografi, sosiologi, dan ekonomi. Nama Ibnu Khaldun ini diabadikan menjadi sebuah nama universitas di Indonesia, yaitu Universitas Ibnu Khaldun, tepatnya di Bogor. Dan selain Ibnu Khaldun, ada banyak lagi alumni-alumni keren lainnya yang kalau misalnya nanti aku ada kesempatan bakal bahas lebih dalam lagi mengenai Universitas Al-Qwariyyin ini. Jadi memang karena sekarang masih musim pandemi, aku belum bisa kemana-mana, tapi keinginanku pertama untuk pergi setelah selesainya pandemi ini, memang aku pengen banget untuk wisata ke Universitas Al-Qwariyyin ini. Kalau memang ada kesempatan, nanti aku bakal bahas mengenai lebih detailnya kayak jurusannya di sana apa aja, kemudian kayak ukiran-ukirannya, lebih detail mengenai bangunannya juga, karena kabarnya memang Fatimah Al-Fihri dia itu memilih sendiri ukiran-ukirannya, kemudian memilih sendiri motif-motifnya. Dia menggabungkan antara budaya Eropa dan budaya Arab. Mudah-mudahan ada kesempatan, jadi aku nanti bakal bahas lebih dalam lagi langsung di lokasinya. Mudah-mudahan aja pandemi ini segera berakhir, jadi aku bisa pergi-pergi keluar, gak di rumah aja ya, videonya di rumah aja soalnya.
Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Makasih banget buat kalian yang udah support aku, udah subscribe, like, comment, share juga. Makasih banget.